Baik. Oke, Jo, apa nih yang bisa didiskusikan di sesi pertama? Sesi general. Yosua ada Kak, pertanyaan. Pak, saya mau tanya dong, Pak. Biasanya kan kenapa orang itu selalu gagal pada saat interview dengan user? Boleh Pak bagi tips and triknya gimana cara menangani itu biar kita next time mungkin nggak akan gagal lagi ketika kita interview dengan user Interview gitu. user. Oke. Pertanyaanku adalah, kamu punya pengalaman kerja nggak? Punya Pak, Bagi apa aja? tapi Hmm. kebetulan saya sudah banyak sih Pak sebelumnya. Waktu itu saya juga pernah sebagai kasir, jadi tiketing di XX1, lalu jadi sales di perusahaan parfum, lalu saya sebagai tenant relation, dan saat ini saya bekerja sebagai personal assistant to director, begitu Pak. Oh, oke itu dia. Tapi Oke. Hmm. kebetulan saya sih belum ada Pak ketika saya interview dengan user itu tuh mengalami kegagalan belum ada. Cuman ini merupakan bagian dari pertanyaan saya yang mungkin sering teman-teman ada kendala di saat interview dengan user gitu Pak. Oke. Terus misalkan kamu apply job lagi, apakah kamu akan nyari loker untuk seprofesi PA tadi? Katakanlah. Sebenarnya ada di background yang suka tenant relation ya Pak ya. Saya lebih suka menangani komplain, problem solving, lalu saya suka ketemu dengan orang, melakukan negosiasi dan lobby seperti itu. Sebenarnya sih saya sih berharapnya bisa kembali lagi di tenant relation sih Pak, begitu. Hmm. Oke. Tapi tetap masih open dong dengan posisi yang paling terakhir ini juga, kalau misalkan ada lo ya, gitu. Boleh, boleh sih Pak. Oke. Nggak menutup Ya, kemungkinan juga. ya, itu kan akan jadi gambaran aku nanti misalkan asumsinya adalah kamu menjadi seorang yang lagi interview user apa ya gitu. Ini aku ngomongin yang general-general dulu ya, Vi ya. Jadi interview baik HR atau user itu memiliki tiga tujuan yang sama. Mengetahui, melengkapi, dan mengevaluasi. Satu, mengetahui. Mengetahui itu apa? Mengetahui informasi baru yang di tahap sebelumnya itu belum ada gitu loh. Paham kan? Jadi di Baik, psikotes kita belum ukur, di CV belum ditulis, tapi pada saat interview akhirnya kamu ucapkan. Jadi mengetahui baik. informasi baru. Yang kedua adalah melengkapi. Melengkapi itu melengkapi informasi yang udah ada. Dari CV-mu mungkin udah ada, dari lampirannya udah ada, dari psikotes mungkin terukur. Tapi pada saat interview, kita tanya, kita mungkin akan memperoleh informasi yang lebih luas dan lebih dalam tentang kamu dan kemampuanmu. Gitu. Jadi tadi memperoleh informasi baru, melengkapi informasi yang sudah ada. Yang ketiga adalah mengevaluasi. Jadi tahap rekrutmen itu adalah tahap evaluasi secara berkala gitu. Misalkan gini, misalkan Yosua tuh ada loker. Nah, berdasarkan lamaranmu ini, kamu cocok untuk posisi ini. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Psikotes misalkan. Baik. Dari hasil psikotes dan dokumen ini, kamu cocok. Oke, lanjut ke interview. Terus gitu. Jadi, isinya tuh adalah penilaian-penilaian yang terus-menerus. Nah, pada saat interview itu akan dilakukan semua. Mengetahui, melengkapi, dan mengevaluasi. Mengetahui info baru, melengkapi info yang udah ada, dan mengevaluasi kamu apakah tetap masih cocok untuk di posisi ini. Nah, Baik. itu juga harus dilandasi dengan kesadaran kamu bahwa kamu bukan kandidat tunggal. Oke? Kamu Mm-mm. pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Makanya selain Betul. kamu tahu apa yang harus dikerjakan nantinya, kan kamu di sini juga harus tahu apa yang harus disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya gitu. Agar perusahaan yakin kamu punya kemampuannya dan kamu memang yakin menyampaikannya. Jadi kamu meyakinkan diri sendiri untuk meyakinkan orang lain kayak begitu. Nah, Baik. berkaitan dengan interview user gitu, berbeda sama HR, user akan lebih banyak melihat kesiapan kamu bergabung dengan tim yang sudah ada. User itu kan bisa dua, bisa atasanmu langsung, bisa atasanmu tidak langsung, owner, direktur tertentu misalkan gitu. Ya, atasanmu langsung Ya. misalkan supervisor atau manajer dan lain-lain kayak gitu. Nah, sudut pandangnya misalkan kalau atasanmu langsung kurang lebih kayak gini. Ini Yosua, ini kira-kira kalau join di tim ini dia udah bisa apa aja? Dia udah paham apa aja? Aku udah ada tim nih. Kira-kira dia bisa berbaur nggak dengan tim yang udah ada? Gampang nggak dibimbing? Gampang nggak diarahin? Bisa nggak ngeblend sama temen yang lain?
Bisa ngikutin kecepatan kerjaku nggak? Bisa diarahin nggak? Cocok dengan gaya komunikasiku nggak? Dia udah punya pengalaman apa dari yang sebelum-sebelumnya gitu-gitu dan lain-lain. Nah, itu sudut pandangnya user lah kalau kita mau lihat ya gitu. Nah, lalu apa yang harus dipersiapkan pada saat kita akan menghadapi interview user gitu. Sama seperti semua interview, aku ngomongin basicnya dulu ya. Interview itu kan menyampaikan informasi gitu. Nah, berarti kamu harus kuat dari sisi menyampaikan dan dari sisi informasi gitu. Dari sisi menyampaikan itu artinya apa? Silahkan kamu berlatih untuk bisa ngomong di depan kamera, di depan orangnya langsung, lewat telepon, cara menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan interview. Jadi kuncinya itu adalah praktek, ya. Perbanyak praktek untuk latihan interview. Karena yang akan kamu hadapi kan situasi interview kan itu bukan situasi yang akan kamu hadapi kayak di kehidupan sehari-hari gitu kan. Itu situasi tertentu aja pada saat kamu mau tes kerja. Nah, di situ kamu harus latihan ngomong. Ini berkaitan dengan komunikasi verbal dan non-verbal. Kayak gitu. Contoh misalkan kalau kita lewat video conference begini, komunikasi verbal itu berkaitan dengan apa? Ini artikulasi, pokoknya semua yang hubungannya dengan huruf bunyi-bunyian gitu ya. Gitu. Artikulasi lah, volume suara lah, kayak begitu. Diksi kamu, pemilihan kata kamu, apakah selalu formal, apakah mudah dicerna dan lain-lain kayak gitu. Nah, dan komunikasi yang sifatnya nonverbal. Nonverbal itu misalkan ini, eye contact. Mata harus selalu ngelihat ke lensa kayak gitu. Terus apa lagi? Nih, ekspresi. Kalau di sini kamu akan secara terbatas dinilai dari sini nih, ya kan? Jadi kamu selain eye contact, ekspresi juga bisa. Terus apa yang lain? Gesture. Apakah kamu ngomong akan selalu begini? Atau kamu memang ngomongnya tuh begini? Itulah kenapa kalau misalnya pakai HP ini nggak apa-apa kalau dalam kondisi ini. Idealnya tuh begini. Dan Ya. postur tuh maksudnya kamu apa ngebungkuk begini, atau miring ke sini, atau miring ke sini, atau nyender gitu. Idealnya ya begini, diem, HP itu diem, nggak dipegangin. Terus kamu pada saat berbicara, gesture tangan itu muncul, mata selalu lihat lensa, dan selalu tersenyum. Apapun yang sedang kamu lakukan. Entah saat kamu ngomong, atau saat kamu menyimak pertanyaan atau penjelasan dari lawan bicara, yaitu si user itu. Gitu. Nah, ini akan membuat kamu macam-macam terkesan punya kemampuan komunikasi yang bagus walaupun kamu nggak bilang saya memiliki komunikasi yang bagus gitu. Yang kedua dengan kayak gini kan ngatur mood kamu juga, ngatur nafas juga dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kamu praktekkan. Mau praktek sendiri, role play sendiri boleh. Atau biasanya teman-teman kalau sama aku biasanya di record tuh. Nanti di sesi lain ya, nanti gitu yuk. Coba kamu record terus kamu ngomong dengan gesture tertentu gitu. Jadi minta orang lain untuk mengevaluasi juga bisa atau role play dengan teman yang benar-benar ketemu gitu. Aku pura-pura jadi kandidatnya, kamu sekarang jadi usernya ya, praktek gitu. Kalau itu rutin kamu lakukan, itu digunakan untuk apa? Meminimalisasi kemungkinan kamu gagal atau kurang meyakinkan gara-gara kemampuan penyampaiannya gitu. Saat ketemu langsung juga sama sih gitu. Kalau ketemu langsung itu juga sama gitu kan. Kamu mannernya harus sama. Bedanya kan di sini kan terbatas ya. Kamu kan dinilai dari sini. Kalau ketemu langsung kan bisa dinilai secara utuh gitu, full body. Itu dari sisi menyampaikan. Yang kedua dari sisi informasi. Informasi itu berkaitan dengan yang ada dalam sini gitu. Jadi walaupun kamu punya eye contact bagus, ekspresi bagus, gesture bagus, suara bagus, penampilan bagus dan lain-lain kayak begitu, ya, tetap yang kamu keluarkan dari dalam mulut, jawaban-jawaban kamu itu juga akan disimak kayak gitu. Lalu gimana? Apa yang harus disiapkan saat mau interview user? Biar kamu punya persiapan di sini. Pelajari 4 hal. Pertama, baca ulang CV dan dokumen pendukung yang kamu kirimkan. Memang benar ya, ibaratnya CV itu pengalaman-pengalamannya tuh ya kamu sendiri yang nulis, kamu sendiri yang ngalamin gitu ya. Tapi jangan sampai Iya. kamu terakhir kali membaca CV-mu adalah saat kamu membuat CV itu. Kenapa? Karena orang itu nyusun CV, dia kan pasti fokus, berusaha menggunakan bahasa yang bagus gitu kan. Dengan baca ulang CV dan dokumen pendukung, itu akan recall, membuat kamu teringat dengan kosakata-kosakata yang nanti akan kamu sampaikan secara lisan. Jadi jangan sampai secara tertulis kamu meyakinkan, secara lisan enggak. Jadi secara lisan itu harus semeyakinkan yang tertulis. Makanya dengan membaca dokumen yang ada, itu kayak kamu tuh membuat simulasi di otak gitu loh.
Oh, nanti kalau aku ditanya Iya. ini begini-begini gitu. Itu poin nomor satu. Baca ulang CV dan dokumen pendukungmu. Nomor dua, riset soal perusahaan. Riset soal perusahaan yang kamu lamar ini, kamu bisa melakukannya di website, di sosmed, maupun di media berita-berita atau ulasan apapun yang ada di luar sana. Oke? Pahami dulu soal keutuhannya gimana, visi misinya dan lain-lain, model bisnisnya, apa yang lagi in di sini, dan bayangkan kalau kamu nanti diterima di posisi itu, kamu akan in charge di bagian mana aja dan lain-lain gitu. Itu nanti akan banyak berguna pada saat ada interview user yang usernya itu tertarik sama kamu, akhirnya interview itu di atas 1 jam gitu. Bener-bener kamu dikelupas satu-satu gitu. Itu kamu bisa ngubung-ngubungin ke arah situ gitu. Jadi riset soal perusahaan yang nomor dua. Yang nomor tiga, riset soal posisi yang kamu lamar. Kamu tadi pengen jadi tenant relation, kamu pengen jadi PA lagi. Mungkin sama, PA itu director, PA itu CEO, PA itu owner, terserah. Itu kamu browsing lagi terkait dengan KPI-nya apa, tugas dan tanggung jawabnya apa, interaksi dengan departemen lagi mana. Walaupun kamu udah tahu rutinitas dalam tanda kutip yang ada di kerjaanmu sekarang, tapi paling nggak kan kamu harus tahu gambarannya secara umum gitu. Karena beda perusahaan, beda bidang, sektor gitu ya, beda ukuran perusahaan itu bisa beda gitu. Bedanya itu bisa ada tugas tambahan yang nggak dikerjakan di tempatmu, atau ada load kerjaan yang jauh lebih besar daripada di kamu, kayak gitu. Jadi itu kamu harus paham Baik. secara umumnya dulu gitu. Tenant relation juga sama gitu. Itu tenant di mana misalkan, katakanlah di building satu dan building lain, di mall satu mall lain, atau di event satu event lain itu bisa beda gitu. Nah itu kamu harus perkaya informasi di sini. Itu poin nomor tiga. Dan poin nomor empat adalah latihan atau familiarlah dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview gitu. Jadi kamu browsing atau kamu ingat-ingat gitu. Biasanya kalau aku interview user di posisi ini kemungkinan akan ditanya apa sih gitu. Kamu harus punya antisipasi dulu di situ. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di interview ini nggak cuma di interview user ya, interview HR juga. Karena kan ada pertanyaan yang di HR ditanyakan, di user bisa diulang. Misalkan perkenalan diri gitu. Kan nggak mungkin ya masuk gitu langsung aku nanya gitu. Jarang banget, aku pernah ada sih beberapa teman-teman interview tertentu yang tiba-tiba nggak ditanya, suruh perkenalan langsung kayak diinterogasi gitu. Tapi ya nggak gitu. Biasanya alurnya ya memang semacam itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di tahap HR sebelumnya, itu kamu udah fasih aja gitu, udah lancar gitu. Ya, udah lancar. Baik. Nah, kalau empat itu udah kamu kuasai, artinya dari sisi informasi kamu udah kuat. Tadi kan menyampaikan berkaitan dengan komunikasi verbal dan non-verbal, informasi dari sisi baca ulang dokumen, riset perusahaan, riset posisi, sama familiar sama perasaan, pertanyaan ya Pertanyaannya. ditanyakan. Waduh. Kalau dua-duanya ini kuat, artinya kamu sudah mengantisipasi juga kemungkinan kamu gagal lanjut karena kurangnya persiapan di sini. Gitu. Dua ini harus balance di atas gitu. Udah persiapannya udah optimal, maksimal gitu. Kalau timpang salah satu biasanya, tapi nggak selalu. Misalkan gini, kamu riset soal ini ya, yang ada di sini tadi ya, riset soal perusahaan ini udah banyak. Tapi kamu kurang praktek ngomong. Artinya di sini biasanya teman-teman tuh bilangnya gini, Kak, aku tuh tahu loh harus ngomong gimana, aku tahu loh harus jawab gimana, tapi tadi mau ngomong kok belibet ya, kayak susah gitu ngeluarin kata-katanya. Itu karena apa? Dari sisi Ya. menyampaikan dan informasi, kamu dominan belajar dari sisi informasinya, menyampaikannya kurang. Akhirnya tadi, bahasa simpelku, ya mulutmu nggak bisa mengikuti kecepatan otakmu. Karena yang kamu latih itu terus. Aku tahu harus ngomong apa, tapi ngomongnya tuh kayak nggak dilatih. Atau sekarang sebaliknya, kamu banyak ngomong, latihan ngomong, tapi kurang riset. Misalkan ya, aku misal aja, sekarang kamu kerjanya jadi PA dan lain-lain. Udah kebiasa ngomong sama banyak orang gitu. Berarti kan kemampuan komunikasimu udah teruji, terukur gitu ya. Gitu. Tapi, gara-gara itu, kamu kurang riset, kurang ngelakuin 4 hal tadi. Nggak baca ulang CV dan dokumen pendukung, kemudian nggak riset soal perusahaan dan posisinya, nggak familiar sama pertanyaan interview. Biasanya, tapi nggak selalu, kalau kamu menghadapi interview, biasanya teman-temannya akan ngeluhnya gini,
Perasaan kemarin aku wawancara tuh semua pertanyaan bisa-bisa aku jawab semua deh. Perasaan ya biasa Mm-mm. aja deh. Tapi kok aku nggak lolos ya? Gitu. Nah, Ya, untuk teman-teman yang biasanya kendalanya ini, terus di sesi tertentu ya sesi terpisah ya, aku coba role play, aku coba gali. Ternyata tadi dia punya kemampuan komunikasi yang bagus. Akhirnya dia kan enjoy untuk ngomong dengan orang di interview sama siapapun udah nggak deg-degan malah enjoy. Tapi karena kurang persiapan dari sisi informasi, maka dia nggak sadar kalau jawabannya miss. Bukan itu yang dimaksud. Ditanya ini, jawabnya ini. Kenapa? Karena dia terlalu menikmati kemampuan komunikasinya. Inti dari jawabannya dia miss gitu. Nah, itu yang akhirnya mungkin akan terjadi gitu. Apalagi dua-duanya kurang persiapan. Nah, ini juga kurang ya kayak gitu. Nah, ini yang berkaitan dengan persiapan secara umum kalau kamu mau menghadapi tentang interview user ya. Lalu tips lain apa gitu? Aku di sini aku nggak ngomongin basic tips ya. Basic tips misalnya soal penampilan, pakaian, ya, berkas dan lain-lain. Terus ini ya, sinyal kamu, device kamu, noise ruangan, noise suara ya, gitu-gitu kan udah teknis ya. Gitu itu jelas itu diperhatiin udah. ya. Sekarang nggak fokus ke situ. Terus yang selanjutnya gini, kalau kamu ngomong sama user, diwawancara sama user, kan mungkin akan banyak pertanyaan yang misalkan Yos, kamu pernah gini nggak? Yos, kamu bisa gini nggak? Yos, kamu pernah gini nggak? Kayak gitu. Kamu familiar dengan ini nggak? Sama teknis kayak tadi. Tipsku nomor satu adalah tidak setiap pertanyaan dari user itu dijawab secara utuh, tapi kadang parsial. Contoh misalkan gini. Ini aku ada contoh satu pertanyaan dengan dua gaya respon ya, Yos ya. Contoh Ya. misalkan aku nanya sama Yosua gini. Yos, kamu pernah nggak nonton konser musik pakai baju pink? Mm-mm. Versi satu, si A jawabnya gini. Enggak, Pak, saya nggak pernah. Oke. Versi B, saya sering nonton konser musik, Pak, tapi pakai baju biru. Paham nggak logikanya? Masih ngawang sih Aku ulang, aku ulang, aku ulang lagi ya. nonton konser. Yos, fokus Mm. ya. Yos, kamu pernah nggak nonton konser musik pakai baju pink? Si Ya. A, enggak, Pak, saya Mm-mm. nggak pernah. Oke. Mm-mm. Si B, oh, saya pernah, Pak, malah sering. Tapi biasanya saya pakai baju biru. Mm-mm. Kegambar nggak? Artinya apa? Kalau nggak kegambar nggak apa-apa, aku jelasin. Atau aku kasih contoh yang Ya. lain deh. Yos, Mm-mm. pernah nggak kamu ngolah data pakai Microsoft Word? Si A, nggak Pak, saya nggak pernah. Mm-mm. Si B, saya pernah Pak ngolah data, tapi biasanya saya pakai Microsoft Excel. Oke, paham Pak. Udah mulai tahu. Udah nangkep. Udah, nangkep ya? Gitu. Hmm. Bedanya apa? Kalau aku bilang, Yos, pernah nggak kamu ngolah data pakai Microsoft Word? Kalau kamu bilang, nggak Pak, saya nggak pernah. Itu kesan psikologis di awal ya psikologis di awal itu seolah-olah apa? Ini orang jarang atau nggak pernah pakai Microsoft Word. Ini orang juga nggak pernah ngolah data, gitu loh. Karena kamu jawabannya mutlak enggak Pak, Ya, saya nggak pernah, gitu. benar. Mm-mm. Tapi ini parsial yang si B. Yos pernah nggak ngolah data pakai Microsoft Word? Kamu bilang, oh saya pernah Pak, saya sering ngolah data, tapi pakai Microsoft Excel. Artinya Mm-mm. dia udah kebiasa ngolah data, tapi dia jarang ngolah datanya pakai Word. Word. Tapi tinggal Mm-mm. diajarin aja. Barangkali Word itu adalah kebiasaan di sini. Gitu. Nah, Mm-mm. jawaban-jawaban dari pertanyaan interview itu kayak begitu. Jadi, perhatikan sekali pertanyaan user gitu. Jangan sampai nanti kamu sering bilang nggak tahu, nggak pernah, nggak bisa, tapi yang sifatnya mutlak. Ya. Akhirnya kan kesan kamu kan jadi kamu kurang siap pakai gitu, Yos. Nah, itu banyak Mm-mm. misalkan. Yos, kamu pernah ngolah data ini nggak buat klien begini? Oh, saya pernah ngolah data itu, Pak, tapi biasanya bukan untuk klien yang itu. Saya pernahnya pakai klien yang ini. Atau sebaliknya. Oh, saya
belum pernah ngolah data itu, Pak. Biasanya kalau klien-klien tipe itu dia mintanya data yang begini. Gitu. Mm, Jadi iya. jangan secara parsial gitu loh jawabnya, tahu kan? Itu. Ini sering sekali aku temukan gitu. Ini kebetulan aku bukan HR, aku user gitu. Jadi ini sebenarnya edukasi aja gitu, bocoran aja gitu. Karena kalau misalkan kayak tadi mutlak-mutlak, ya pernah nggak kamu handle gini 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 di event begini? Nggak, Pak. Otomatis kan kita Mm, mikirnya, wah dia nggak familiar buat handle beginian. Terus kedua, wah jangan-jangan dia jarang handle event gitu. Tapi coba mm, kalau mm, mm, bilang, yes kamu pernah handle gini 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 buat event gini gini ini. Oh iya Pak, saya pernah handle ini, tapi bukan event semacam itu sih Pak, eventnya yang semacam ini gitu. Jadi kamu ini tuh bener-bener kayak orang jualan gitu loh. Tapi salesnya kamu, produknya kamu. Ini tuh mm, mm. logika simpel orang jualan. Misalkan, Bu, ada ini nggak minyak goreng merek ini yang buat gini, 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 gini. Kalau penjual yang satu jawabnya, oh enggak Bu, nggak ada minyak goreng itu. Ya. Kalau yang B, oh kita nggak ada minyak goreng itu Bu, tapi kita lagi ada promo yang ini loh Bu. Ini kualitasnya sama, harganya Mm, mirip, malah dapat sekian liter gitu. Jadi kalau nggak pernah tuh langsung jawab mm. sama alternatif yang kamu pernah gitu. Jadi tetap kebeli kan gitu. Coba Iya, kalau kamu betul, langsung betul. bilang jualan kayak, Bu, permisi ada minyak goreng gini nggak? Oh, nggak ada. Itu kita kan ngerasa, jangan-jangan nanti besok kita kesini lagi nggak ada terus nih. Gitu. Mm, Karena mm. mutlak gitu loh. Kamu nggak ngasih alternatif Mm. gitu. Nah, itu mirip. Iya, Logikanya tuh begitu. Paham ya? Gitu. Ini tips baik. nomor satu. Kalau menghadapi interview user. Gitu. Yang nomor dua. Sering menggunakan jawaban yang jangan general terus. Jadi beberapa case itu kamu kasih case-case nyata yang kamu alami. Gitu. Walaupun pertanyaannya itu pertanyaan general. Misalkan kayak tadi, Yes, Mm, kamu pernah nggak handle A, B, C, D di suatu event? Oh ya Pak, saya pernah. Saya familiar dengan itu. Jangan berhenti di situ. Kasih satu contoh. Salah satu yang terbesar yang pernah saya handle adalah pada saat event ini, Pak. Di situ saya menghandle A, B, C, D dengan jumlah sekian, dengan target sekian. Waktu itu tanggung jawab saya untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G. Kemudian saya lakukan ini. Di sana saya menggunakan tools ini. Saya bertemu dengan beberapa pihak yang dengan swasta ini, yang sponsor-sponsor ini, yang pemerintahan ini. Di situ eventnya jalan sekian lama, hasilnya begini gitu. Jadi benar-benar kayak kamu ngasih contoh real menggunakan metode STAR gitu. Kalau kamu belum familiar dengan apa itu metode STAR, browsing aja. Situation, baik. ya, STAR, STAR itu. Situation, task, action, sama result gitu. Situasinya gimana, kamu kasih gambaran. Terus di situ tugas kamu tuh sebagai apa dan ngapain. Terus habis itu Mm, mm. kamu ngelakuin apa, terus habis itu hasilnya gimana gitu. Jadi benar-benar dikasih kok Baik. contoh nyata. Kalau memang harus menyebut nama software, nama dokumen, nama apa, itu kamu sampaikan secara detail. Yang penting, kamu tetap mengikuti kaidah-kaidah tidak tertulis dari suatu interview. Yaitu apa? Satu, jangan merendahkan atau menjelekkan diri sendiri. Dua, jangan menjelekkan atau merendahkan kantor lama Terus, dan seisinya. Entah betul. orangnya, entah sistemnya, entah Mm, fasilitasnya, apapun itu. Dan yang ketiga, jangan membocorkan data dan rahasia. Gitu. Itu kaidahnya tuh di situ. Pak. Jadi kamu nanti harus secara bijak Mm, untuk menjawab semacam itu. Itu yang poin nomor dua. Yang poin nomor tiga, tips kalau kamu interview sama user. Berusaha tetap apa in touch gitu. Stay connected sama si user ini. Pada saat kamu interview user, proaktiflah di situ. Bener-bener kamu kalau habis selesai dikasih kesempatan nanya, silahkan nanya dengan penuh antusiasme, bukan nanya yang sekedar ngetes gitu. Nanti di luar setelah interview, cari itu sosmednya tuh user. Paling gampang di LinkedIn. Connect lah sama beliau. Komunikasi aja sama beliau gitu. Membangun komunikasi yang baik secara online di digital lah, di media, di platform LinkedIn paling gampang, atau di sosmed lain nggak apa-apa, tapi saranku LinkedIn. Gunanya apa? Gunanya adalah ya balik lagi biar kamu tuh dikenal lebih. Mungkin user ini kan nggak tahu kamu nih, baru pertama ngomong kan, orang itu dalam tanda kutip dipaksa nyari kecocokan dengan orang dalam situasi yang terbatas kan gitu. Tapi kamu tetap bangun relation sama kantor-kantor yang kamu udah datangi tesnya gitu.
Karena cepat lambat, kalau kamu nggak lolos di tahap sekarang, nanti bisa mungkin dapat offering atau penawaran. Itu udah terjadi dengan banyak sekali teman-teman yang ada di grup lokerku. Hanya dengan Baik. membangun koneksi itu bisa semacam itu, gitu ya. Itu yang dilakukan terkait dengan interview user. Apalagi yang bisa dilakukan? Nah, balik lagi. User itu kan tadi kan ada yang user atasan langsung, ada yang user tuh bener-bener kayak owner, CEO atau siapapun direktur gitu kan. Biasanya kalau ada interview direktur itu ada interview-interview yang dia tuh pertanyaannya tuh ngulang pertanyaan user-user sebelumnya. Kan interview user tuh nggak cuma satu. Aku pernah punya ada temen, dia interview user tuh sampai 11 kali, 9 kali gitu. Beda-beda user itu. Gitu. Itu di luar negeri gitu. Tapi sama aja. Mau direkturnya siapa aja, beberapa poin itu nanti ada, biasanya kalau usernya itu bukan atasan langsung ya, yang bener-bener kayak yang top manajemennya itu, mereka akan menyampaikan hal yang sifatnya tuh kayak wisdom gitu. Nah, di situ kamu harus bisa memanfaatkan apa ya, kalau bahasanya tuh mencuri perhatian gitu loh, gitu. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang membuat mereka terkesan. Kalau usernya itu adalah atasan langsung gitu, mungkin kamu bisa nanya yang berkaitan dengan tim kamu nantinya gimana, terus pengerjaan-pengerjaan teknis di lapangannya gimana gitu kan, yang kamu masih pengen tahu gambarannya. Tapi untuk user-user tertentu yang sifatnya di atas, tapi sebenarnya yang atas langsung juga boleh sih. Di situ kamu minta pertanyaan-pertanyaan di mana mereka akan menyampaikan wisdom mereka. Jadi kamu sampaikan misalkan, Bu, kalau misalkan nanti saya bekerja di sini, kira-kira apa saja yang harus saya lakukan agar saya suatu saat nanti bisa ada di posisi seperti ibu atau memiliki pengetahuan dan pemahaman seperti yang diharapkan oleh perusahaan ini gitu. Minta wisdomnya gitu loh. Minta nasihat-nasihat baiknya gitu. Gitu. Nah, itu bisa itu gitu. Karena biasanya kalau aku ini ya, hasil dari teman-teman sharing gitu ya, biasanya ke arah sana gitu. Dan selalu kamu menunjukkan antusiasme kapanpun itu. Saat awal interview sampai dengan akhir. Contoh interview, aku baru ngomongin interview ya gitu. Contoh, nggak harus interview sih, proses rekrutmen secara keseluruhan. Contoh antusiasme itu apa sih? Satu, fast respon gitu. Jadi bener-bener fast respon. Yang kedua, selalu bilang iya kalau memang kamunya bisa dan nggak buru-buru. Misalkan kamu bisa nggak gini, dadakan misalkan, ya udah iyain aja gitu. Bener-bener yang Mm-mm. kayak gitu, itu antusias gitu. Yang ketiga, banyak tahu soal perusahaan dan seisinya gitu. Bener-bener banyak tahu. Yang keempat, punya planning. Kadang di interview-interview user itu, kamu akan ditanya tentang rencanamu ke depan ngapain. Padahal kamu tahu, interview itu nanti kamu tidak hanya menggambarkan atau menjual kemungkinan kegiatan rutinitas harian gitu loh. Gitu. Ini apalagi nanti kamu kalau ngelamar-ngelamar di posisi yang bukan level staff, supervisor dan ke atas gitu ya. Itu kamu harus Iya. nunjukin dua hal. Nah, ini aku pengen sampaikan. Misal kamu nanti posisinya bukan tenant relation staff gitu. Tapi misalkan kamu tenant relation manager, misalkan gitu ya. Ini tuh ada dua fungsi. Jadi di sini ada fungsimu sebagai dari sisi fungsional, dari sisi struktural. Dari sisi fungsionalmu ini tuh kamu tuh sebagai tenant relation. Tapi secara struktural kamu tuh manager gitu. Nah, pada saat kamu menjawab interview, bayangkan ya, jangan sampai jawaban-jawaban kamu tuh dominan dari sisi tenant relationnya. Tapi unsur Mm-mm. manajerial, unsur leadership kamu tuh nggak nonjol gitu loh, paham nggak? Gitu. Nah, nanti itu kita lihat ya. Kita coba role play di interview di next Zoom gitu. Kayak begitu intinya. Itu harus nonjol. Sering sekali ya teman-teman aku role play aku tanya bilang, "Oh iya ya, Kak." Apalagi tadi kamu jadi sales. Caramu Mm-mm. menyampaikan sesuatu saat kamu mempromosikan atau menceritakan pengalamanmu jadi sales staff harus beda dengan pada saat kamu jadi sales supervisor atau sales manager gitu. Kadang kalau ada orang yang aku interview langsung gitu, tanya terus aku bilang, itu yang barusan kamu jelaskan itu tanggung jawabmu atau timmu, anggota timmu, anak buahmu gitu. Jadi balik lagi ya, itu kamu harus punya kesadaran di situ. Secara Baik. fungsional dan struktural tuh harus kamu pahami batasnya di mana. Mana itu fungsi-fungsi yang sebenarnya itu level staff, tapi kamu support.
mana yang benar-benar itu memang fungsimu, karena itu KPI-mu kamu diukur di situ. Ingat logika tadi, kamu sales manager, jangan menceritakan tentang fungsimu jadi sales staff gitu. Dari sisi sales itu ada apa, kamu nyampaikan KPI yang dikejar apa, terus target salesnya gimana. Tapi dari sisi manajerial ada strateginya gimana, distribusi targetnya ke bawahan gimana, coachingmu ke timmu itu gimana dan lain-lain gitu. Terus tanggung jawabmu ke atasan gimana gitu. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan tips interview user ya. Kayak gitu sih. Secara umum tuh itu dulu sih. Nah, nanti kebutuhannya Baik. gimana mungkin di sesi yang off the record lah nanti kita lihat. Oke? Mungkin kamu ada satu pertanyaan lagi atau pertanyaan lain boleh? Atau respon boleh? Baik, Pak. Boleh nggak sih Pak ketika nanti kita diberi pertanyaan kayak semisal kan biasanya kan tim rekruter kan selalu bilang ada pertanyaan mungkin gitu. Pantas nggak sih Pak kalau kita semisalkan nanya untuk masalah gaji begitu tuh Pak? Oke, aku Soalnya waktu waktu itu saya gimana? pernah, jadi waktu itu saya pernah bekerja di apartemen Pak. Tapi waktu itu kami tuh belum deal untuk gaji ceritanya Pak. Dan pada saat itu saya dikasih surat untuk mulai kerja per hari Senin, tapi saya belum mengetahui untuk harga salary yang dikasih ke saya itu berapa. Mungkin di waktu itu saya minta di angka misal katakanlah 5 Bapak. Cuman pada saat saya dikasih untuk surat penawarannya itu ketika waktu mau masuk itu tuh tidak tertera gitu. Jadi pas saya masuk pun itu tuh saya nggak tahu gaji saya berapa. Nah, kalau kayak gitu tuh menurut Bapak bagaimana ya Pak? Ya, oke. Jadi gini, sebenarnya momennya itu ya dalam interview yang berkaitan dengan benefit itu lebih ditanyakan ke HRD gitu. Di Baik. user itu Mm-mm. nggak selalu sih gitu. Kadang user ada yang nanya, tapi lebih banyak ke HRD. Nah, kalau bisa nomor satu, yang berkaitan dengan gaji atau compensation dan benefit itu yang memulai obrolannya tuh dari pihak perusahaannya, bukan dari kamu. Oke? Tapi Mm-mm. nanti kalau misalkan sampai ujung, misalkan kita sekarang switch ya, kita ke interview HR ya. Interview Mm-mm. HR kan rangkaian pertanyaan gitu. Nah, nanti sampai ujung, kok udah mau closing statement nih gitu. Kayak, baik Mm-mm. Bu, ini udah apa, itu ya, berkaitan dengan interviewnya udah selesai, mungkin Ibu ada pertanyaan. Nah, di situ kamu silahkan tanyakan. Nggak apa-apa, karena Ya. kalau interview HR, kamu boleh menanyakan soal apa? Satu, rangkaian proses rekrutmen, gitu. Yang kedua, saranku adalah kamu coba tanyakan tentang potensi tumbuh di perusahaan itu. Rangkaian rekrutmen itu misalkan kayak, mohon informasinya Bu untuk kelanjutan eh, proses rekrutmen ini bagaimana ya Bu? Tahapannya masih ada apa saja misalkan gitu. Itu juga boleh. Yang kedua tadi kemungkinan tumbuh itu malah yang harus kamu tanya. Tanya misalkan, Oke. Bu atau Pak, di perusahaan ini apakah ada pelatihan rutin yang diberikan kepada karyawannya untuk meningkatkan kemampuannya gitu. Kalau itu seberapa Mm, sering baik. atau seberapa apa gitu. Gitu itu juga Mm-mm. boleh. Terus kamu boleh nanya tentang Bu, mohon informasi terkait gambaran tim yang nantinya saya akan bergabung di dalamnya, gitu juga boleh gitu. Tapi kalau nanti kamu mau Baik. nanyakan soal gaji, juga boleh gitu. Jadi nanti kamu Mm-mm. juga boleh menanyakan di situ sama HR gitu. Mohon informasinya Bu Baik. terkait dengan gambaran kompensasi dan benefit yang sesuai dengan posisi yang saya lamar gitu. Gitu. Jadi Baik, paling Pak. nggak kamu Iya. dengerin dulu. Kenapa? Mm-mm. Karena pada saat itu juga memang dari awal sampai akhir itu tidak ada pembicaraan seperti itu, makanya akhirnya di akhir itu memang saya menanyakan untuk masalah benefit itu sih Bapak gitu. Ya. Jadi bukan karena di awal udah ada perbicaraan masalah itu baru saya menanyakan itu bukan, karena memang dari awal sampai mau sesi akhir itu nggak ada pertanyaan seperti itu gitu. Ya, Makanya akhirnya ya. saya kasih Ya, ke nggak apa-apa. Ya, beliau. ya, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau beliaunya sudah menyampaikan suatu angka, kamu ingat-ingat Hmm? dulu tuh angkanya gitu. Karena yang Baik, mendekati valid bukan angka yang diucapkan saat interview. Terserah waktu interview baik. HR atau user menjanjikan apapun, seindah apapun itu. Tapi nanti yang Mm-mm. harus kamu pahami adalah saat disodorin offering letter atau tanda tangan kontrak kan gitu. Jangan buru-buru. Pahami dulu Mm-mm. terkait dengan hak dan kewajiban dua pihak di situ. Apakah sudah Baik. tercantum? Kalau belum ya kamu baca dulu, tanya-tanya dulu. Kalau misalkan nanti kamu menemukan pola yang seperti
seperti yang dilakukan oleh yang apartemen tadi atau apapun itu, ya, yang Mm-mm. harus kamu lakukan apa? Jadi kan baru interview terus besok langsung masuk ya. Kamu langsung list pertanyaan yang pengen kamu tanyain apa, kamu bilang sama beliaunya, baik Pak atau Bu, saya terima kasih untuk update informasinya, gitu. Mohon Mm-mm. informasi, apakah saya bisa telepon sebentar? Saya ingin menanyakan beberapa hal sebelum nantinya saya memutuskan masuk besok, karena ada yang ingin saya tanyakan gitu. Boleh. Nah, di telepon itu aja, jangan lewat chat gitu. Kalau Baik, mau dia bilang, oh chat aja, udah tulisnya kamu ketik aja kirim gitu. Kalau memang minta chat, tapi kalau bisa minta kesediaan lewat telepon. Nah, tapi kamu di situ sebelum meminta telepon tadi, udah kamu list dulu. Biar apa? Tanya baik, jawabnya itu terstruktur gitu. baik. Bener-bener apa sih yang belum, apa sih yang belum gitu. Karena kadang memang ada Iya, tahapan-tahapan interview yang kandidatnya itu tidak punya celah untuk bertanya. Memang belum ada kesempatan gitu karena udah nanti saat ini aja ya. Nanti kita lihat saat offering. Tapi nggak ada offering ternyata gitu. Beda lagi itu gitu. Nah itu baik. kamu harus Iya. harus pahami dulu di situ gitu. Jadi telepon udah gitu. Enggak, Kalau masih minta waktu buat mikirin kayak masih dipertimbangkan, ya udah jangan langsung yain nggak apa-apa. Mohon izin Bu untuk mempertimbangkannya maksimal 24 jam lagi, nanti saya konfirmasi segera gitu. Boleh. Ada satu baik. pertanyaan singkat Iya, atau mau cerita apa Bu? memang enggak. Nah, Ya, waktu itu kebetulan memang salah saya yang tidak konfirmasi kembali dan memang di situ tidak dicantumkan si Bapak. Nah, makanya mungkin pada saat itu juga saya terlalu buru-buru waktu saya masuk. Nah, baru saya tanyain Pak begitu. Akhirnya ya udah Pak, nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri lagi Pak oh gitu. ya, ya Ya itu nggak memang apa-apa. Ya, tugas masing-masing pihak punya kita. hak dan kewajiban, tapi kamu tetap penyampaiannya secara elegan saja gitu. Itu juga bukan hal yang nggak boleh ditanyakan kok, bukan hal yang tabu, tapi tetap itu kamu usahain dulu intinya ya. Kuncinya tadi satu, sampaikan itu kalau mereka udah menyinggung dulu, tunggu celahnya. Kalau sampai akhir nggak dibahas, kamu berhak untuk menanyakan itu. Karena nggak ada orang Betul, yang masuk tanpa tanda tangan kontrak dulu, tanpa tahu betul. ngelihat offeringnya dulu atau gimana gitu. Yang penting masuk dulu deh, Baik, nggak bisa begitu gitu. Kamu harus harus secara profesional lah kayak gitu. Dan kamu tahu perusahaan yang profesional pasti akan menerapkan itu. Kalau perusahaan nggak nerapin baik, itu ya kamu bisa nilai sendirilah gitu. Tapi sampai di sini baik. cukup jelas ya, Ayo ya, untuk secara umumnya ya. Ya, baik Bapak. Saya Oke. sudah apa yang tadi selama kita sesi Zoom ini tadi udah saya nangkep Pak. Sedikit Oke, sedikit sedikit. oke, oke, Iya. sip.